Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Silvi dan Pak Hafiz. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Mukti. Ya, baik. Bu Silvi dan Pak Hafiz, salam sehat dan semangat ya untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik ya Bu. Untuk pembagian tugasnya yaitu saya sendiri Mukti Setiawibowo sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian nanti Bu Silvi sebagai coach dan yang terakhir nanti Pak Abdul Hafiz sebagai begitu guys. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita mulai pada tahapan ini yaitu tahapan awal yaitu tahap prasupervisi. Terkait dengan persiapan coaching antara Bu Silvi dan Pak Hafiz, nanti saya ingin bertanya pada Bu Silvi. Rencana apa yang Bu Silvi nantinya ingin saya nilai, Bu? Terima kasih Pak Mukti. Nanti selama proses coaching itu saya ingin meminta bantuan Pak Mukti untuk menilai saya dalam melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur ya. Tentunya ada juga kompetensi lain yang ingin saya kembangkan Pak Mukti, mulai dari cara bicara saya, kemudian dalam saya bagaimana menentukan pertanyaan kepada si coach, coaching, kemudian mengutarakan masalahnya terhadap saya, dan bagaimana penjelasannya nanti dalam saya berbicara. Begitu Pak Mukti. Ya, baik Bu Silvi. Jadi di sini Bu Silvi ingin saya amati, ingin saya nilai berdasarkan alur tirta. Kemudian juga saat berbicara baik dalam intonasi, kemudian dalam memberikan pertanyaan, dan sudah Ibu Silvi sebutkan tadi. Kira-kira Bu Silvi, kompetensi apa yang ingin Bu Silvi kembangkan ya Bu? Baik Pak Mukti, dalam hal ini kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan kepada si coach Pak Mukti. Baik, Bu Silvi, dari apa yang sudah saya tangkap, Bu Silvi memiliki dua kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya Bu, ada hal atau kompetensi yang lebih spesifik lagi dari Bu Silvi yang ingin diamati Bu dalam percakapan coaching nanti. Betul Pak Mukti, dalam kompetensi coaching nanti di antara dua kompetensi yang ingin saya kembangkan tersebut itu yang menjadi fokus saya nantinya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach Pak. Menurut pemahaman saya, memberi pertanyaan kepada si coach itu merupakan proses eksplorasi, dari situasi, belajar dari diri sendiri, proses kreatif untuk menggali dan menemukan ide dan seterusnya. Jadi seorang coach itu harus membekali diri dalam teknik mengajukan pertanyaan agar proses coaching nanti bisa menghasilkan sesuatu yang positif, begitu Pak. Iya, baik Bu Silvi, bisa saya garis bawahi ya Bu. Jadi yang ingin Bu Silvi kembangkan yaitu dalam memberi pertanyaan berbobot menjadi fokus Bu Silvi terkait proses coaching nanti. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan diri yang ingin Bu Silvi kembangkan tadi Bu? Mengingat kan pertanyaan bobot yang ingin menjadikan fokus pengembangan diri dari Bu Silvi. Baik Pak Mukti, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan saya nanti yaitu saya ingin memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka kepada si coach. Kemudian si coach bisa mengamati dirinya dan merangsang coach untuk merangkai ide-ide dari si coach tersebut, begitu Pak Mukti.
Ya. Dan dari pengembangan diri kompetensi yang disimpan sampai dapat diselesaikan. Indikator-indikator diantaranya Ya. itu memberikan pertanyaan terbuka kepada para Ya. si coach begitu Pak. Baik, saya rasa cukup. Selanjutnya, Bu, saya akan mempersilahkan kepada Bu Silvi untuk praktek coaching bersama Pak Hafiz. Di sini nanti Pak Hafiz selaku coach dan Bu Silvi selaku coach. Semoga praktek coaching dapat berjalan dengan lancar dan Bu Silvi berhasil meningkatkan kemampuan yang Bu Silvi ingin kembangkan tadi. Monggo waktu selanjutnya saya persilahkan Pak Hafiz dan Bu Silvi. Baik Pak Mukti, terima kasih. Selanjutnya Pak Hafiz sudah siap ya? Ya Bu. Assalamualaikum Pak Hafiz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Silvi. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Oke, baik Pak Hafiz, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini bersama saya. Namun saya lihat akhir-akhir ini panjenengan terlihat sangat murung Pak Hafiz. Ya Bu, saya sangat menunggu sekali untuk dapat kesempatan sehingga dapat bertemu dengan Bu Silvi begitu Bu. Oh iya, Pak Hafiz kemarin mau cerita dengan saya itu tentang apa Pak Hafiz? Mau ngobrol tentang apa? Nah ini Bu, ada hal yang ingin saya sampaikan mengenai permasalahan atau unek-unek yang sedang saya hadapi Bu. Oh iya, kalau boleh tahu permasalahannya apa Pak Hafiz? Kelihatannya Pak serius sekali. Jadi gini Bu, di kelas saya ada salah satu siswa yang mana dirinya itu merasa kurang percaya diri atau minder saat mengikuti pelajaran. Jadi ketika mengerjakan sesuatu itu selalu belum selesai. Akibatnya ya nilainya itu selalu rendah dibandingkan dengan teman-teman lainnya dalam satu kelas itu Bu. Oh ya, jadi permasalahannya Pak Hafiz, ini ada siswanya yang merasa minder begitu ya Pak Hafiz ya? Ya, Bu. Atau dikatakan kurang percaya diri sehingga menyebabkan nilainya rendah dan mengerjakan sesuatu itu selalu belum selesai dari waktu yang ditentukan. Iya betul Bu, begitu permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas saya saat ini Bu. Ya. Mungkin bisa diingat-ingat Pak Hafiz, mungkinkah ada penyebab lain yang membuat anak tersebut menjadi kurang percaya diri atau minder Pak? Dari identifikasi saya itu melihat bahwa anak tersebut merupakan anak yang pernah beberapa kali itu tidak naik kelas. Dan dia itu merasa bahwa dirinya itu lebih tua dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Karena kan pernah tidak naik kelas. Jadi mungkin umurannya itu lebih dari teman-teman yang lain yang ada di kelasnya itu. Nah, di samping itu perhatian orang tua kepada dirinya itu sangat kurang. Mungkin ini penyebab lain dari permasalahan yang saya hadapi terhadap siswa yang minder tersebut, Bu. Oh, jadi gitu ya, Pak. Jadi anak tersebut ternyata kurang perhatian juga dari orang tuanya, ditambah anaknya juga pernah tidak naik kelas. Iya. Saja mungkin anak tersebut minder, Pak, dan merasa kurang percaya diri dibandingkan dengan teman-temannya. Iya Bu, seperti itu mungkin penyebab dari mengapa anak tersebut menjadi merasa minder ketika ada di kelas gitu. Maaf Pak Hafiz, karena waktu kita tidak banyak, mungkin apa yang Pak Hafiz inginkan dari percakapan ini, Pak Hafiz? Nah, saya ingin setidaknya itu bisa menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi terkait kondisi anak tersebut begitu Bu. Jadi nanti setelah berbincang-bincang dengan Bu Silvi, saya ingin menemukan solusinya gitu. Oke.
Jadi yang ingin Pak Hafiz lakukan bahwa anak tersebut nanti akan menjadi anak yang percaya diri dan tidak minder lagi ya Pak ya. Iya Bu, betul seperti itu Bu. Ya. Nah, menurut Pak Hafiz, anak yang percaya diri dan tidak minder itu seperti apa ya Pak Hafiz? Menurut saya kriteria anak yang percaya diri dan tidak minder itu adalah anak yang mampu bersaing dengan sehat dengan teman-temannya, kemudian mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak malu ketika ditunjuk oleh guru, berani berpendapat, kemudian percaya diri, seperti itu Bu. Oh iya, jadi menurut Pak Hafiz, jadi anak yang percaya diri itu mampu bersaing dengan teman-temannya secara sehat, kemudian mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan tidak malu juga ketika ditunjuk oleh Bapak atau Ibu guru ya Pak ya. Selanjutnya, ini misalkan ini ada skala Pak Hafiz ya. Kira-kira misalnya ada skala 1 sampai 10, keadaan anak tersebut, maka Bapak menilai anak tersebut pada skala berapa Pak? Menurut saya kondisi yang ditunjukkan oleh anak tersebut itu dari skala 1 sampai 10 itu berada di posisi 5. Hal ini karena anak itu belum mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan belum mampu menunjukkan rasa percaya diri. Akibatnya setiap kali ulangan itu setiap menghadapi tes pasti belum terselesaikan sampai waktu yang sudah ditentukan itu anaknya belum selesai mengerjakannya, Bu. Oh, begitu. Melihat kondisi siswa saat ini, Pak Hafiz, paling tidak di step berapa yang dikatakan bahwa anak tersebut itu menjadi anak yang percaya diri atau tidak minder? Saya ingin anak tersebut paling tidak bisa naik di level angka 9, Bu. Nah, dengan kondisi anak tersebut mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu, kemudian mampu menunjukkan rasa percaya diri. Nah, itu kan nantinya anak tersebut menjadi tidak minder lagi. Oh gitu. Jadi Pak Hafiz memilih di angka 9 begitu Pak Hafiz ya, dengan keterangan yang telah Pak Hafiz sampaikan tadi. Nah, menurut Pak Hafiz, bagaimana sih anak tersebut itu bisa menjadi anak yang percaya diri dan tidak minder lagi? Nah, untuk hal tersebut saya merencanakan akan mendekati anak tersebut secara personal. Saya ingin menggali lebih dalam lagi apa sih yang menyebabkan anak tersebut itu kok menjadi kurang percaya diri begitu. Kemudian tidak selesai setiap mengerjakan ulangan tes itu karena apa? Nanti akan saya dekati secara personal. Nah, harapannya dari pendekatan ini nantinya saya akan menemukan titik awal dalam menemukan solusi bagi anak tersebut supaya bisa menjadi lebih percaya diri. Oke. Berarti Pak Hafiz ingin menggunakan pendekatan ya terhadap anak tersebut secara personal begitu Pak Hafiz ya. Jadi dengan menggali lebih dalam lagi supaya anak tersebut menjadi lebih percaya diri. Nah, mungkin ada cara lain Pak Hafiz yang ingin panjenengan lakukan selain cara tersebut. Ada Bu, saya juga akan menerapkan metode pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran yang lebih menantang gitu. Sehingga anak ini nanti akan lebih termotivasi lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Metode yang mungkin akan saya gunakan adalah dengan bermain peran atau diskusi kelompok begitu karena hal ini saya pikir akan membuat anak itu semakin percaya diri dalam mengungkapkan pendapat kepada temannya yang lain sehingga secara tidak langsung itu rasa percaya dirinya itu akan meningkat. Nah, selain itu saya juga akan memanggil orang tuanya ke sekolah untuk mendiskusikan kondisi anak tersebut sehingga nanti orang tua bisa lebih memperhatikan kondisi anaknya, kemudian yang nantinya akan berdampak pada rasa percaya dirinya anak itu menjadi semakin meningkat. Oke, baik Pak Hafiz sudah bercerita panjang lebar kira-kira
akan menggunakan strategi atau cara yang akan digunakan dalam menghadapi masalah anak tadi ya Pak Hafiz ya. Nah, dari cara-cara tersebut, mana sih yang akan Pak Hafiz lakukan dalam waktu dekat ini? Yang paling dekat yang akan saya laksanakan yaitu melakukan pendekatan personal terlebih dahulu terhadap anak tersebut, Bu. Nah, hal ini dikarenakan titik awal saya dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, dengan saya melakukan pendekatan secara personal, harapannya saya bisa mengetahui titik awal penyebabnya itu seperti apa, gitu. Jadi saya lanjutkan Pak Hafiz. Jadi mungkin dalam waktu kira-kira kapan bisa dilakukan Pak Hafiz dalam rencana yang akan jenengan lakukan? Rencananya saya akan melakukan dalam minggu ini, Bu, akan saya lakukan pendekatan tersebut. Baru kemudian setelah itu saya akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan metode yang lebih bervariasi, kemudian juga akan memanggil orang tua setelah minggu ini. Oke, Pak Hafiz, berarti dalam minggu ini ya Pak ya, Pak Hafiz akan melakukan rencana tersebut. Baik Pak Hafiz, karena waktu kita juga tidak banyak, yang ingin saya tanyakan, apa sih yang Pak Hafiz dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan kali ini? Nah, dari percakapan kita kali ini, saya mendapatkan solusi mengenai permasalahan yang saya sudah ceritakan tadi, Bu. Saya mendapat pencerahan, sehingga saya sudah tahu langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengatasi siswa yang kurang percaya diri tersebut. Ya, mudah. Baik Pak Hafiz, mudah-mudahan Pak Hafiz segera menerapkan cara-cara yang telah panjenengan ceritakan pada saya dan tentunya akan menyampaikannya ke depannya lagi kepada saya Pak Hafiz ya. Iya Bu, nanti akan saya sampaikan hasilnya kepada Bu Silvi di lain waktu mengenai perkembangan bagaimana anak tersebut bisa menjadi lebih percaya diri atau tidak gitu. Oke, Pak Hafiz, luar biasa percakapan kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Iya, sama-sama Ibu Silvi. Terima kasih banyak atas arahannya. Ya. Ya, terima kasih Bu Silvi dan Pak Hafiz. Luar biasa sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat baik, luar biasa sekali, sangat tampak aktif dan saling mendukung kegiatan coachingnya. Ya, saat melakukan observasi tadi, Bu Silvi dan Pak Hafiz, saya ada beberapa catatan, Bu, berdasarkan fokus pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Silvi. Ini Bu, sebelumnya saya ingin bertanya Bu, bagaimana perasaannya Bu Silvi setelah melaksanakan praktek coaching tadi? Alhamdulillah Pak Mukti, setelah melaksanakan praktek coaching tadi, perasaan saya sangat lega dan sangat senang sekali Pak Mukti, luar biasa Pak. Alhamdulillah, iya Bu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan pada Bu Silvi terkait proses praktik coaching tadi, apa yang sudah dilakukan Bu Silvi sehingga hal tersebut menjadi ketercapaian indikator yang sudah Ibu Silvi inginkan, Bu? Ya, terima kasih Pak Mukti yang sudah saya lakukan dalam praktek coaching tadi. Tentunya tahapan coaching yaitu dengan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Proses coaching dengan menggunakan alur tirta itu dapat memberikan arahan pada coach Pak Mukti.
Jadi dalam memfasilitasi diskusi agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan dari permasalahannya itu dengan bijaksana. Kemudian fokus dari pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada si koci. Jadi pertanyaan tersebut nanti bersifat terbuka sehingga memancing koci secara tidak langsung dapat merangkul ide-idenya yang dimilikinya. Kiranya seperti itu, Pak. Ya, baik Bu Silvi. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Silvi tadi, saya bisa menangkap bahwasanya Bu Silvi sudah mencapai apa yang diinginkan oleh Bu Silvi. Demikian gitu. Luar biasa sekali, Bu. Di sini selanjutnya saya akan menyampaikan catatan-catatan terkait praktek coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Hafiz tadi. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa sekali terhadap praktek coaching yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, berfokus terhadap potensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Silvi, bahwasanya Bu Silvi ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot menjadi coach. Demikian ya Bu. Nah, dari pengamatan dari saya, apa yang sudah Bu Silvi lakukan sudah bagus. Bu Silvi sudah melakukan praktek coaching dengan memperhatikan alur tirta. Saat memberikan pertanyaan pun Bu Silvi sudah terlebih dahulu mendengarkan dengan rasa, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang timbul merupakan pertanyaan yang bersifat empati, sehingga secara tidak langsung merangsang coach untuk menggali situasi yang terjadi. Kemudian Bu Silvi juga sudah mengeksplorasi atau memberikan rangsangan kepada si coach untuk menggali ide-ide, kemudian mendengarkan jawaban dari coach, sehingga si coach dapat menemukan rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, dengan demikian begitu observasi dari saya, Bu Silvi. Lalu dari apa yang sudah Bu Silvi lakukan dalam praktek coaching tadi, adakah Bu kompetensi Bu Silvi yang nantinya ingin dikembangkan lagi ke depannya? Baik Pak Mufti, tentunya kompetensi lain tetap ada Pak yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif Pak, karena berada di posisi coach itu pasti tahu ya betapa sulitnya mendengarkan, lebih mudah untuk bicara dibandingkan dengan menyimak begitu Pak Mufti. Maka syarat utama untuk bisa mendengarkan aktif itu adalah kesabaran. Iya, sabar. Dan tidak tergesa-gesa atau bisa menahan diri Pak Mufti untuk tidak memotong pembicaraan dan bersabar untuk tidak memberikan solusi. Demikian Pak Mufti. Baik Bu Silvi, terima kasih atas umpan balik yang sudah diberikan. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Silvi dapat tercapai sehingga Bu Silvi dapat mengimplementasikannya terhadap kehidupan sehari-hari Bu Silvi, terutama terhadap guru dan peserta didik di lingkungan mengajar Bu Silvi. Nah, saya rasa cukup Bu Silvi untuk praktek coaching supervisi akademik pada pagi hari ini, Bu. Terima kasih atas kerjasama yang baik antara Bu Silvi dan Pak Hafiz selama proses praktek coaching. Saya selaku supervisor, mohon maaf jika ada salah kata ya Bu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz. Terima kasih Pak Mufti, Pak Hafiz.